salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Teacher Mira Karmila untuk mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Sebelum masuk kita kepada materi, mari kita tonton video berikut ini. Perhatikan video berikut dengan seksama. Di video tersebut, terlihat ada sekelompok anak yang sedang asik berbincang-bincang mengenai liburan mereka. Salah satu dari mereka berkesempatan berlibur mengunjungi pabrik roti. Di sana dia melihat mulai dari tenaga kerja yang membuat roti, mesin-mesin ataupun alat yang digunakan membuat roti, kemudian sampai kepada cara atau proses dari pembuatan roti. Pabrik roti ini merupakan salah satu contoh perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur, apa itu? Manufaktur merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu manufacture, yang artinya produksi. Jadi perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang melakukan proses produksi, yaitu mengolah bahan baku menjadi barang atau produk jadi, kemudian menjualnya kepada konsumen. Di Indonesia, kita sering mendengar kata pabrik, ya kan? Nah, pabrik ini artinya adalah istilah penyebutan untuk tempat di mana proses produksi itu dilakukan. Ciri-ciri perusahaan manufaktur itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, perusahaan manufaktur ini memiliki ciri-ciri kegiatan operasionalnya itu adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Namanya saja manufaktur atau produksi, artinya adanya kegiatan mengolah bahan baku. Nah, bahan baku ini akan diolah menjadi barang jadi ataupun nanti barang setengah jadi. Misalnya dalam proses pembuatan roti. Roti itu bahan bakunya ada tepung, telur, dan alat bahan-bahan pembantu lainnya. Kemudian bahan baku tepung tadi kita olah menjadi adonan roti sehingga nanti bisa menghasilkan roti atau produk jadinya roti. Ciri-ciri yang kedua adalah pendapatan operasional dari perusahaan manufaktur adalah berasal dari kegiatan penjualan produk. Sama halnya dengan perusahaan dagang. Kegiatan utamanya adalah menjual produk sehingga nanti pendapatan atau penghasilannya juga berasal dari penjualan produk. Ciri-ciri yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur memiliki persediaan berupa produk yang berwujud. Maksudnya di sini adalah produk yang dihasilkan dari proses produksi itu adalah produk yang berwujud, yang kasat mata atau dapat dilihat secara fisik. Nah, berbeda dengan perusahaan jasa yang
produk atau yang diperjualbelikan di sana adalah berupa layanan atau jasa yang tidak kasat mata atau yang tidak terlihat secara fisik. Ciri-ciri yang keempat yaitu terdapatnya biaya produksi. Biaya produksi ini adalah biaya yang timbul akibat perusahaan melakukan produksi. Ini ada 3 jenis biaya di dalam biaya produksi. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ketiga unsur biaya produksi ini lebih lanjut kita bahas di pertemuan berikutnya. Ciri-ciri yang kelima yaitu adanya perhitungan harga pokok produksi di dalam laporan keuangan yang akan dihasilkan oleh perusahaan nanti. Nah, harga pokok produksi ini berguna untuk mengetahui berapa sih pokoknya atau berapa sih biaya yang telah muncul akibat memproduksi suatu barang. Dan yang keenam atau yang terakhir, ciri-ciri perusahaan manufaktur ini adalah terdapat perhitungan harga pokok penjualan, yang mana perhitungan HPP ini juga sama dengan yang ada di perusahaan dagang. Nah, apa-apa saja sih contoh dari perusahaan manufaktur itu, terutama yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu industri dasar dan kimia. Industri dasar dan kimia ini adalah perusahaan yang memproduksi semen. Contohnya adalah semen Padang, semen Holcim. Kemudian juga memproduksi kertas. Contohnya ada PT Indah Kiat. Dan juga memproduksi logam seperti Tembaga Mulia Semanan. Kemudian juga ada industri keramik seperti Surya Toto Indonesia, dan yang terakhir memproduksi plastik seperti PT Berlina. Yang kedua yaitu aneka industri. Aneka industri di sini adalah memproduksi mesin dan alat-alat berat seperti perusahaan Grand Kartek, dan juga memproduksi otomotif seperti Astra Daihatsu Motor, dan juga memproduksi elektronika seperti PT Sanken Indonesia. Industri pada perusahaan manufaktur yang ketiga yaitu industri barang-barang konsumsi. Nah, di sini mereka memproduksi makanan dan minuman. Contohnya yaitu PT Indofood. Kemudian ada memproduksi farmasi seperti Kalbe Farma dan Kimia Farma. Juga ada memproduksi alat-alat rumah tangga seperti PT Union, dan memproduksi kosmetik seperti Unilever dan Mustika Ratu. Nah, apa-apa saja jenis persediaan yang ada dalam perusahaan manufaktur ini? Apakah masih sama dengan yang ada di perusahaan dagang? Kita bahas di pertemuan berikutnya. Okay, thank you for your attention and see you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.